I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Dari Matius bab 11 ayat 2 sampai 12. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat malam para kerabat semua yang dicintai Tuhan. Dan sebelum saya memasuki tentang berbagai keraguan, pasti ada kepastian. Saya akan mencoba untuk memperlihatkan sedikit video kecil yang mudah-mudahan bisa menuntun atau mungkin membantu jalan permenungan kita di dalam kesempatan sore hari ini. Kita coba untuk melihatnya sebentar. Pernahkah Anda menyadari sebuah ironi terbesar dalam hidup? Bahwa semakin erat Anda mencoba menggenggam sesuatu, justru semakin cepat hal itu lolos dari jari-jari Anda. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kata kontrol. Kita diajarkan, kejar apa yang kamu mau, jangan biarkan lepas, cengkeram sampai dapat. Tapi coba renungkan malam ini, apakah saat Anda mencengkeram begitu erat, Anda sedang merasa kuat? Atau sebenarnya, Anda sedang panik? Faktanya, keinginan untuk mengontrol segalanya adalah ciri utama dari rasa takut. Anda takut jika Anda melepaskan sedikit saja, dunia Anda akan runtuh. Anda menjadi budak dari hasil akhir, dan itu bukanlah kekuatan, itu perbudakan. Mari kita bicara soal paradoks kekuasaan. Dalam hukum energi, yang melepaskan justru memegang kendali. Mengapa? Karena orang yang berani melepaskan tidak lagi bisa diancam oleh rasa kehilangan. Dia tidak lagi bisa disandra oleh masa depan. Dia berdiri tegap di masa kini. Bayangkan Anda sedang belajar berenang. Saat Anda panik dan mencoba melawan air, Anda justru tenggelam. Tapi saat Anda rileks, saat Anda berserah dan membiarkan air menopang Anda, justru saat itulah Anda mengapung. Anda selamat. Melepaskan bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Ini bedanya. Menyerah adalah putus asa. Melepaskan adalah percaya. Anda melakukan bagian Anda 100%, lalu Anda mundur. Anda biarkan semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Itulah yang disebut detachment. Ingat analogi pasir. Genggam pasir sekuat tenaga, pasir itu akan tumpah. Buka telapak tangan Anda lebar-lebar, dan pasir itu akan diam di sana dengan aman. Jadi, apa yang sedang Anda genggam terlalu erat hari ini? Apakah itu pasangan yang sudah tidak mencintai Anda? Pekerjaan yang menggerogoti jiwa Anda? Atau obsesi agar orang lain menyukai Anda? Cobalah eksperimen ini. Lepaskan cengkeraman Anda. Katakan pada diri sendiri, saya siap kehilangan ini. Saya tidak butuh ini untuk bahagia. Saat Anda berani mengatakan itu, vibrasi Anda berubah. Dari vibrasi mengemis menjadi vibrasi raja. Dan anehnya, seringkali saat kita benar-benar ikhlas melepaskan, hal yang kita inginkan itu justru datang sendiri mendekat. Kenapa? Karena dia tidak lagi merasa tercekik oleh obsesi Anda. Jadi, berhentilah mencoba menjadi Tuhan atas hidup Anda sendiri. Kendali sejati ada di tangan yang terbuka, bukan di tangan yang mengepal. Tarik napas dan lepaskan.
Baik, kita sedikit video kecil yang mengatakan bahwa berani melepaskan itu lebih menunjukkan bahwa kita itu malah akan memahami gitu ya apa yang mau diperlihatkan di dalam kehidupan. Tadi kita juga mendengar tentang bacaan Injil dan bacaan Injil juga mau mengatakan bahwa awalnya juga sebetulnya Yohanes Pembaptis itu kan juga agak ter terobsesi untuk memperlihatkan bahwa dia memang dia bentara Tuhan gitu ya. Dia tahu siapa yang akan datang gitu. Yang membuka tali kasutnya pun tidak pantas. Tetapi ternyata sampai saatnya pun ternyata Yohanes Pembaptis pun mengalami ketidakmudahan untuk memahami Yesus itu. Maka saya bisa melihat ketika eh, mau para muridnya Yohanes itu suruh menanyakan apakah benar bahwa engkau adalah Yesus yang ditunggu atau Kristus yang ditunggu-tunggu, ataukah masih menunggu orang lain. Yesus pun tidak datang kepada Yohanes Pembaptis, itu yang menarik bagi saya. Dan dia hanya mengatakan, ya yang buta bisa melihat, yang yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa hidup kembali, bisa bangkit. Lalu Yesus memang mengajak supaya Yohanes Pembaptis itu mengimajinasikan kembali, mempunyai imajinasi. Mungkin imajinasi ketika dia juga membaptis Yesus. Akhirnya dia mengiyakan apa yang dikatakan murid-muridnya, dan dia sudah semakin lega bahwa yang ditunggu sudah datang. Keraguan dan kepastian. Apakah hidup kita tidak pernah apa? Hidup kita tentu juga tidak pernah lepas dari keraguan. Saya mencoba juga untuk melihatkan beberapa tulisan. Kok putus ya? Ya, di balik berbagai keraguan ada kepastian. Tadi sudah mendengarkan Injil Matius, kita juga sudah melihat jangan menyerah pada keputusasaan. Jangan pedulikan pendapat orang lain. Taatlah pada kebenaran. Kalau saya sedikit boleh bermenung, ketika saya ada di mall seperti tadi, saya melihat ada seorang pekerja cleaning service. Kira-kira para kerabat apa yang bisa kita pikirkan tentang mereka? Ya, pekerjaan kasar, mungkin pekerjaan rendah. Tapi apa jadinya mall tanpa mereka? Mall akan kotor. Mall tidak akan menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Pimpinan pun akan hanya bisa marah-marah dan tidak bisa mengerjakan tanpa hati mereka yang bekerja. Jadi kita bisa melihat, ternyata kita mungkin ragu-ragu dengan keyakinan apakah mereka mencintai pekerjaan itu. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa ada proses mereka akhirnya menikmati pekerjaan itu. Saya juga diantar supir tadi. Saya pikirkan tentang dia. Apa jadinya tanpa kehadiran supir ini bagi saya? Ya mungkin sementara ini saya tidak bisa kemana-mana. Saya tidak bisa meminta apa yang bisa saya inginkan untuk pergi ke suatu tempat. Tapi melalui orang ini, walaupun pulangnya harus sampai lebih malam yang dari
seharusnya karena disuruh oleh bosnya, dia saya pun merasa bahwa waduh, orang ini sudah berbuat terlalu banyak untuk saya, mengorbankan banyak waktu untuk saya. Jadi saya kira bisa kita lihat ada keraguan di balik keterbatasan saya dalam melihat menggunakan fasilitas, tetapi saya juga melihat bahwa ada begitu banyak orang memberi kepastian bahwa saya menggunakan semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Memang kita akan selalu mengalami yang namanya keraguan dan kepastian dalam itu. Itulah realita hidup. Semua punya keraguan. Kalau saya mungkin bertanya, seandainya saya berada di pihak cleaning service itu, apa yang terjadi? Apabila saya melakukan pekerjaan itu, apakah bisa dengan nyaman? Tanpa takut dinilai orang. Saya aja membayangkannya mungkin udah udah punya pikiran takut dinilai orang. Tapi ya hanya untuk mengatakan bahwa ternyata bahwa kita berani seperti yang dikatakan Ibu Teresa, bahwa jangan pedulikan pendapat orang lain, taatlah pada kebenaran. Bekerja dengan baik itu adalah sebuah ketaatan. Dan akhirnya dia melakukan kebenaran. Dan akhirnya dia membahagiakan orang lain. Maka suatu hal yang tidak sederhana untuk bisa kita lihat di dalam pergumulan ini. Pergumulan hidup ini antara ketakutan, keraguan, dan kepastian. Lalu saya juga melihat, pernah baca di majalah Hidup, ada seorang pastor jadi pemulung untuk membantu biaya parokinya. Setelah misa, dia cepat-cepat ganti pakaian, mengambil dorongan untuk alat pemulungnya, lalu dia mencari barang-barang bekas. Tadinya umatnya tidak tahu karena agak menyamar, tapi lama-lama juga tahu. Tapi pastor itu pun akhirnya sangat terbuka juga untuk mengatakan, ya saya mencari untuk kebutuhan paroki saya. Saya sadar keterbatasan di paroki saya. Lalu dia menjadi pemulung karena pekerjaan itu bisa membantu menambah biaya, menambah dana. Mungkin kalau di paroki-paroki kota mungkin ngapain sih pastor jadi pemulung? Apa nggak ada pekerjaan lain? Ya, kita bisa melihat apa di mana di mana saat, di mana waktu, di mana kemungkinan itu bisa dilakukan, ya tahu tempat, tahu diri, tahu waktu. Kadang-kadang saya mungkin mikirnya, wah saya gampang mengerjakan ini kalau mungkin saya di paroki yang gagah gitu ya, bukan di tempat yang lain. Tetapi saya hanya merasa bahwa inilah keberanian untuk jujur, tahu tempat, tahu diri, tahu waktu. Pastor ini bersedia jadi pemulung. Mungkin juga kita bisa mengatakan, karena kita melihat orang lain tampaknya di bawah kita mengatakan, wah saya bersyukur, karena saya lebih baik dari mereka. Lalu kata-kata saya maksudnya apa? Meremehkan mereka. Kalau tidak hati-hati mungkin meremehkan mereka. Tapi kalau kita lebih peka lagi, mungkin mereka juga bahagia dengan apa yang dikerjakan. Pastor ini kalau nggak bahagia nggak mungkin jadi pemulung. Bekerja mencari dana gitu ya. Itu yang mau saya lihat di dalam realita hidup yang dikatakan Ibu Teresa bahwa jangan pedulikan pendapat orang lain.
kita sering termakan oleh pendapat orang lain. Yohanes Pembaptis pun mungkin terlalu diisi oleh pendapat-pendapat di luar dirinya. Yang sebetulnya dia sudah yakin bahwa Yesus itu sebetulnya udah datang, tapi kok tidak ada apa-apa gitu ya. Padahal saya udah di penjara, saat kematian sudah mendekat gitu. Yohanes Pembaptis pun membutuhkan kepastian, sehingga dia bisa mati dengan lepas bebas. Dia siap untuk menerima kematian itu. Maka itu mengatakan dia taat dengan keyakinan karena dia sudah berani melepaskan diri. Ya, tanya saja, tanyakan kepada Yesus. Dan itulah yang mau mengatakan pada kita. Yohanes Pembaptis pun sebagai Elia, dia dapat dengan lepas bebas walaupun dipenggal kepalanya. Baik, para kerabat, saya mengajak untuk melihat hal ini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa di dalam kehidupan di berbagai paroki atau gereja, kadang-kadang tidak berani membuka dengan namanya gerakan. Selalu kita senang dengan yang namanya kontrol. Oh, ini ada di bawah komisi ini ada di bawah komisi ini ada di bawah aturan ini, dan sebagainya. Tapi kita akhirnya terjebak dengan organigram seperti itu. Dan akhirnya kita ributnya hanya ribut di dalam aja. Berkelahi di dalam aja gitu. Sehingga kita bukan memunculkan sesuatu ide baru, ide yang jenius, ide yang sungguh-sungguh membuka cakrawala, membuka the box gitu ya, out of the box. Tapi kita hanya ingin main di dalam, aman, in the box gitu ya. Itu yang membahayakan sebetulnya gereja kita. Yang membahayakan semua kelompok-kelompok kegiatan kita. Kata kita nggak berani out of the box. Ya, itulah yang mau saya lihat bahwa kecemasan dan ketakutan itu memang membuat kita ragu-ragu. Tapi bukan mencari kepastian, bukan bertanya apakah ada kepastian atau tidak, seperti Yohanes Pembaptis itu. Bacaan pada hari ini pun kita bisa melihat Zakaria. Zakaria ini ragu-ragu ketika Gabriel datang. Bahkan Gabriel sampai jengkel. Aku Gabriel, utusan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Kamu tidak akan bisa bicara sampai saat nanti semuanya selesai. Gabriel akhirnya mengalami kebisuan sampai kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Jadi para kerabat, kita bisa melihat bagaimana keraguan itu memang selalu hadir dalam hidup kita. Apakah kita semakin beriman dengan berani melihat bahwa itu akan datangnya Tuhan atau tidak gitu ya. Entah kita sakit, entah kita kehilangan, entah kita mungkin dibenci banyak orang, mungkin kita dikatakan yang tidak benar, lalu kita merasa dunia kita runtuh. Saya aja baru hari ini dapat WA. Oh maaf, mungkin kemarin ya. Ada seorang ibu yang mau mengatakan, kalau kalau gereja tidak mengatakan bahwa melakukan bunuh diri itu tidak berdosa, saya dan anak saya akan bunuh diri. Saya lelah dengan kehidupan ini. Saya bilang kepada ibu itu, ibu jangan egois. Ibu mikirkan kesenangan ibu, tapi ibu tidak menyelamatkan anak ibu. Titipkan saja ke panti asuhan anak ibu. Janjikan saja bahwa nanti dia akan saya ambil lagi kalau saya sudah siap.
baru ibu berarti membela kehidupan. Jangan pikirkan suami, jangan pikirkan keluarga yang sudah tidak peduli dengan kamu. Kan gitu. Tapi ternyata tidak mudah. Yang namanya himpitan selalu akan membuat keraguan. Padahal semangat Ignatian mengatakan, dalam desolasi tidak boleh ngambil keputusan apapun. Ibu ini desolasi. Sehingga dia mau mengambil keputusan-keputusan yang sangat berdosa dalam artinya karena desolatif. Dalam keadaan sedih. Maka saya bayangkan, Ibu Teresa pun saya sadar bahwa dalam kehidupan desolasinya dia mungkin juga harus tetap setia berdoa. Agar desolasinya bisa dilewati. Dan memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih konsolatif. Lebih gembira, lebih membahagiakan. Sehingga tentunya karyanya, tugasnya tetap memperlihatkan bahwa ini adalah karya yang menggembirakan. Walaupun saya bisa paham Ibu Teresa bukan suatu pekerjaan yang mudah menemani orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Penderitaan luar biasa. Stres kalau saya bisa bilang 50 tahun atau 40 tahun ke atas itu nemani orang miskin tuh kalau nggak stres ya hebat. Tapi itulah yang mau kita katakan. Maka dari tadi dikatakan bahwa siapa yang mau jadi Tuhan? Kadang-kadang kita ini yang mau jadi Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kita ingin mengatur bahwa semuanya itu harus baik untuk saya. Tetapi kita mau melihat. Walaupun sebetulnya kita ragu-ragu, dibutuhkan lompatan. Tidak mungkin hanya jalan yang tetap dengan cara yang sama. Kita butuh lompatan. Quantum leap gitu ya, melompat gitu ya. Tindakan heroik. Seperti tadi, berani melepaskan itu tindakan heroik. Berani melepaskan anak itu masukkan panti asuhan itu heroik. Kemudian menemukan keseimbangan dan kedamaian. Saya coba untuk melihat suatu film kecil. Ada Bagaimana gajah tadi. ekor gajah bisa menolong harimau. Bagaimanapun dua binatang yang sebetulnya saling bermusuhan. Di dalam situasi banjir begitu, gajah merelakan diri untuk mengangkat menolong harimau itu dibawa jalan sampai ke tempat yang aman. Ya memang selesainya nggak tahu kayak apa, tetapi bagaimana keterbukaan dari gajah akhirnya juga berani pelepas Menolong harimau. dari harimau sehingga tidak membuat kekacauan pada saat dibantu itu. Jadi itu juga saya lihat suatu bentuk keraguan dan juga kepastian dalam kehidupan ini. Saya akan sedikit meneruskan. Udah lihat? Oh,
Romo sedang share Oh ya. ya, sudah Romo, sudah. Oke. Ya tadi kenapa ada kisah gajah dan harimau? Saya merasakan bahwa di situ ada keberanian melakukan lompatan, quantum leap, tindakan heroik. Jadi menurut saya dari kegugupan itu atau keraguan itu menuju kepastian. Ya ya, tadi saya hanya mau mengatakan kisah gajah dan harimau tadi ya. Ya mungkin saya mau masuk berikutnya aja. Iya, Ya sudah sebetulnya kelihatan kok gambarnya. ya. Dari sini saya titik kritis dan titik krisis. Ibu Teresa tentu mengalami titik ini. Apakah jalan ini yang dilakukan Ibu Teresa ini yakin merupakan kehendak Tuhan? Kita mungkin mau mengatakan dengan mudah, ya pasti kehendak Tuhan. Tapi bagi Ibu Teresa, saya kira suatu pergumulan yang besar. Apakah ada sarana pendukung karya ini ketika mau memulai? Apakah kalau ini karya Tuhan akan sustainable, akan berkepanjangan, akan berkelanjutan? Siapa yang dapat dipercaya menemani kehendak Tuhan ini? Jadi bagaimana keraguan dan kepastian itu pasti mengalami yang namanya titik kritis dan krisis ini dalam kehidupan. Saya tidak tahu kalau bagaimana para kerabat mengalami semuanya ini ya, titik krisis dan titik kritis itu. Tadi kita bisa melihat bahwa bagaimana Yohanes mengalami titik kritis. Baik sebagai titik terakhir, lalu oh tidak kelihatan ya. Baik, supaya lebih mudahnya, akhirnya Titik. arah baliknya, Ibu Teresa itu ketika menjadi Suster Loreto dan mendapat sentuhan dan peneguhan, sekaligus kebimbangan untuk mundur dari Suster Loreto dan membangun tarekat baru melayani orang miskin dan sakit. Itu kan menurut saya titik kritis dan krisis, artinya juga arah balik yang kadang-kadang tidak sederhana. Lalu juga Pastor Kinley Tesring, seorang Yesuit, imam Katolik asli Butan dan Yesuit pertama Butan, seorang yang convert atau bertobat dari Buddha, yang memulai panggilannya setelah bertemu Ibu Teresa saat akan naik pesawat. Ibu Teresa bilang kepada Kinley waktu itu, seorang manajer di India, mengatakan, Kinley, kamu orang Butan. Bilang, coba kamu lihat panggilan itu. Jangan pernah takut. Akhirnya Kinley, seorang Butan, dan pertama jadi Katolik, pertama juga mau jadi imam, akhirnya masuk biara, masuk Yesuit di Darjeeling di India. 9 tahun kemudian dia ditabiskan. Dan 9 tahun kemudian dia datang kembali ke Ibu Teresa. Dia berterima kasih kepada Ibu Teresa karena dia meneguhkan panggilannya. Lalu Ibu Teresa mengatakan kepada Kinley, ya, saya sudah mendoakan 10 tahun selama itu. Kinley akhirnya merasa diteguhkan, dan akhirnya dia mantap menjadi imam di Butan, walaupun dia mengatakan dia hanya menjadi orang Butan pertama yang menjadi imam di situ. Baik, saya kira hal itu yang mau saya katakan dalam kesempatan malam ini. Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan atau ditambahkan dalam pada kesempatan ini, saya persilahkan. Ya, terima kasih Romo Heri. Minta maaf tadi saya juga matikan video karena jaringan di sini juga
kurang bagus ya. Tapi terima kasih Romo karena malam ini tuh saya mendapat banyak ya, khususnya dari cerita Yohanes ya. Dari awal saya nggak pernah tahu ya kalau Yohanes tuh ragu-ragu gitu. Tapi malam ini Romo mengajarkan bahwa ada keraguan ya Yohanes bahwa itu benar-benar Yesus ya. Sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang ya. Nah ini saya renungkan tadi beberapa hari terakhir ini saya juga ragu sebetulnya Romo. Dengan terapi yang dilakukan oleh mama mertua saya gitu. Karena saya yang terapi terus gitu ya. Tapi kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi itu keraguan ya. Tapi malam ini Romo memberikan kekuatan ya buat saya. Ya sudah saya melakukan aja. Nanti urusan kesembuhan itu adalah urusan Tuhan ya. Ya. Karena mungkin Romo tadi bilang ya. Saya kayak mau menjadi Tuhan gitu. Seolah-olah saya terapi, saya bisa menyembuhkan begitu. Terima kasih Romo. Jadi malam ini membuat saya ingin melepaskan ya sudahlah kesembuhan itu urusannya Tuhan ya. Tuhan nanti yang memberi. Jadi karena sudah hampir saya sudah memberikan terapi itu hampir 4 bulan, Romo. Jadi ada sedikit keraguan, ada rasa ya mungkin Romo tadi bilang ya ada rasa capek gitu ya Romo. Ya. Ada rasa eh ini bakal sembuh nggak ya gitu ya. Jadi itu muncul gitu di kepala gitu. Kok rasanya kemajuannya pelan gitu. Jadi kayak saya ingin menjadi Tuhan dan menjadi hero gitu. Jadi malam ini terima kasih Romo saya melepaskan sudahlah itu urusannya Tuhan. Terima kasih Romo Heri sudah menguatkan ya. Oke, silahkan kerabat bisa dibuka videonya dan suaranya. Eh, ya, silahkan. Mungkin mau ada sharing atau ada pertanyaan ya. Mungkin pertama ini saya kasihkan ke Bu Lindri ini. Gimana Bu Lindri? Apa sudah ada ini ya? Mungkin bisa sharing juga dengan kepergian Ibu. Terima kasih, Ya, Romo. Terima kasih, Romo Mas Win. Sama juga ya. Dalam keraguan itu kami menemukan titik kritisnya dengan banyak orang yang menguatkan kami. Dengan akhirnya ibu meninggal. Jadi pengalaman itu minggu Advent pertama itu ibu masih sempat ke gereja. Jadi ibu sementara waktu kan tinggal dengan saya di Pemalang karena di Solo tidak ada teman, akhirnya ya sudah ikut ke Pemalang aja. Nah, hari Minggu Advent pertama itu ke gereja. Ketika bacaan pertama Mazmur, ibu kok tiba-tiba seperti biasanya kan suka tai chi, tepuk-tepuk itu. Terus lama-lama kok tepuk-tepuknya semakin keras, tiba-tiba lemes di dalam gereja. Terus ada perawat Santa Maria yang melihat ke depan tanya, itu ibu punya riwayat sakit apa, Bulia? Oh jantung, jangan dibawa pulang, langsung dibawa ke Santa Maria karena belakang gereja itu Santa Maria. Katanya ibu mengalami serangan stroke, tapi kondisinya kok masih baik. Terus sampai hari itu siangnya di CT scan. Ya, memang pada waktu itu adik kami dari Jakarta, terus kakak kami dari Solo itu sudah punya rencana bahwa ibu hari Rabu akan dibawa ke Jakarta, mau dia terapi seperti yang dikatakan Mas Winardi tadi, karena di Jakarta ada terapi yang bisa menyembuhkan orang sakit apapun. Itu keyakinan adik di Jakarta. Dan kami tidak tahu kalau hari Minggu itu ibu sakit dan jatuh, akhirnya maksudnya terus tidak bisa bangun. Kemudian saya beritahu kalau ibu masuk rumah sakit. Terus ya udah nanti hari Rabu kita bawa ke Jakarta, Mbak. Oke, ya sudah. Ternyata hari Rabu itu ibu masuk ICU.
harus disonde. Terus adik datang, terus tetap memaksakan sama kalau misalnya kondisi ibu seperti ini, kami bawa ke Jakarta untuk terapi, bisa enggak? Terus dokter mengatakan kalau secara medis kami tidak boleh, ya kami tidak mengizinkan. Tapi kalau Bapak percaya dengan kondisi itu, ya monggo silakan yang terjadi. Saya pun juga akhirnya meragukan juga itu. Tapi di satu sisi saya juga tidak ingin membuat adik saya yang punya semangat mau menyembuhkan ibu, ya tadi merasa Tuhan itu ya mungkin ya Romo ya, bahwa bisa membawa kesembuhan. Dokter sudah menerangkan kalau secara medis enggak, nanti kita bawa dengan ambulan, nanti dengan bawa perawat, pokoknya gitu. Kami kakak dari Solo yang sudah datang juga berpikir seperti itu. Tapi kami tidak mau membuat adik saya patah semangat, ya monggo kalau kamu melihat yang terbaik ya silahkan. Kami pun akhirnya ragu-ragu juga dengan kondisi seperti itu. Terus kita berpikir lagi, hari Rabu itu sudah kritis, terus kita sempat minta minyak suci dengan Romo dan Romo memberi minyak suci. Hari Kamis sudah keluar dari sal. Nah, itu kami tetap semangat bahwa ibu kami akan kami bawa ke Jakarta untuk diterapi. Ya, kami mendukung saja. Tapi kami kemudian berpikir, ya udahlah kita berdoa saja pada Tuhan, apa yang terbaik bagi Tuhan. Ya kalau itu memang sarananya harus terapi, ya kita percaya saja. Tapi dengan melihat kondisi ibu seperti ini, apakah kita akan tetap memaksakan seperti itu? Akhirnya hari Sabtu keluar dari rumah sakit, kita bawa pulang. Hari Rabu itu masih sempat kontrol saraf, dokter saraf mengatakan, udah ibu enggak kontrol lagi, kondisi baik, besok kontrol jantung. Lah itu, dini hari, jam 1 malam hari Kamis itu, ibu itu tidur dengan kakak kok. Kakak tiba-tiba tangannya dipegang dengan kuat, gitu, terus lemes gitu, terus kakak saya dilepas, kakak saya, ibu wis enggak ada, terus ibu membangunkan saya, ya sudah, saya pada waktu itu ya ada keraguan Romo. Keraguan saya mempertanyakan juga. Sudah kondisi baik, kenapa seperti itu? Tapi kemudian saya merasa juga bahwa saya merasa bersalah. Dengan kondisi ibu harus dibawa ke ICU itu, saya merasa karena pada waktu itu saya memaksakan ibu minum obat, tapi obatnya belum habis, saya paksa saya suruh habiskan. Nah, tiba-tiba setelah itu ibu lemas. Nah, itu harus dibawa ke ICU dan disuntik. Ini pengalaman yang sungguh keraguan yang sampai saat ini pun 1 minggu yang lalu memang ibu meninggal hari Kamis, dimakamkan hari Jumat, dan ini 1 minggu. Dalam 1 minggu ini ya saya masih kadang merasa ada keraguan saya mempertanyakan kesalahan-kesalahan saya, tapi juga kadang ada yang mengingatkan ini sudah jalan Tuhan, dan ibu kan sudah umur 89. Ini yang membuat saya Romo sampai sekarang antara titik kritis dan itu yang masih mempertanyakan dalam diri saya. Saya terima kasih teman-teman kerabat kerja Zoom yang telah memberi perhatian kepada kami anak-anaknya ya akhirnya merasa dikuatkan. Ini pengalaman Romo di titik kritis dan keraguan yang sampai hari ini masih saya harus merenungkan dan saya harus mencari titik itu Romo. Jadi terima kasih sekali untuk malam hari ini. Sungguh saya semakin untuk melihat bahwa perjalanan hidup ibu saya adalah memang Tuhan. Bukan saya yang menjadi Tuhannya, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi titik akhir dari perjalanan hidup ibu saya.
Ini bagaimana Romo caranya membangun supaya keraguan saya bisa hilang gitu Romo. Terima kasih. Amin. Baik, tentunya ikut berduka ya Bu ya dengan peristiwa. Terima kasih Romo. Tapi yang namanya perasaan bersalah itu pasti ada kalau dalam momen titik kritis ya. Karena orang kadang-kadang dilema mau ambil keputusan ini atau keputusan itu. Apakah sebuah keputusan akan selalu eh, memperlihatkan bahwa saya yang menang, ibu yang tetap sehat, ataukah Tuhan yang menang? Nah, ini kadang-kadang kita tidak mudah untuk menerima bahwa Tuhan yang menang. Kita selalu senang kalau kita yang menang, tapi Tuhan berarti dikalahkan. Ya, kalau ibu masih bisa memberi kedamaian bagi ibu, ibunya ibu, tentu itu lebih bermakna. Karena biasanya orang yang sudah dekat juga biasanya sudah siap juga bahwa dia tahu kapan akan dipanggil. Saya punya adik yang ketika umur 38 mengantar istrinya dan anaknya, dia mengatakan kepada ibu mertuanya, "Ibu, saya titip Erna sama Rio, saya sudah tidak kuat lagi." Ibu mertua saya marah, "Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu harus menjaga keduanya." Lalu diam. Tapi beberapa waktu kemudian dia ngomong lagi, "Ibu, saya titip Erna sama Rio. Saya tidak kuat lagi." Akhirnya memang pada malam hari itu adik saya itu anfal dan harus dibawa ke rumah sakit. Muntilan, Magelang, akhirnya saya perintahkan supaya karena saya ada di luar negeri, saya perintahkan ke panti rapis supaya ada kepastian. Ya ternyata ya tangan Tuhan lebih kuat dan akhirnya meninggal di panti rapis. Ya bagi saya juga merasa bersalah karena saya tidak langsung pulang juga pada saat itu. Tapi saya lagi punya momen yang mau mengatakan bahwa adik saya yang di bawah saya pasti bisa memimpin. Dan juga kebetulan saya di Civita punya suster yang saya minta untuk membantu keluarga saya. Dan akhirnya memang saya bisa bisa selesai semuanya dan saya pulang juga dengan tidak nyaman ketika selesai dari World Youth Day, pertemuan kaum muda internasional itu. Tapi ya itu peristiwa yang memang dalam perjalanan saya keraguan-raguan apakah saya salah mengambil keputusan, nggak langsung pulang, memikirkan hanya ikut kegiatan atau apa. Ya saya hanya berpikir bahwa akhirnya adik saya bisa dimakan dengan baik, diupacarakan dengan baik. Dan saya ikut membantu misalnya hari ke-7, 40 dan selanjutnya di rumahnya, di rumah mertuanya itu. Ya memang ragu-ragu juga apakah saya merasa sudah selesai gitu ya mengentaskan rasa salah itu. Ya memang tidak mudah. Tapi saya merasa sekarang saya memang harus memegang Rio anaknya gitu. Studinya dia harus saya pegang, artinya dia harus memang mencapai target yang tinggi gitu. Agar bapaknya seneng gitu aja. Itu sih Bu, kalau saya lihat. Iya. Karena Ya, terima kasih Romo. sama-sama Bu Lindri. Oke ya,
Bu Lindri sudah, eh, ya pasti berat ya Bu Lindri, tapi ya mungkin kita harus melepas ya. Sama seperti hari ini yang tadi Romo juga cerita, Sakaria nggak percaya ya, kita hanya melihat kemampuan kita ya, tapi Ya, Tuhan punya benar. rencana ya memang. Ya, ya, Ya Bu ya. Lindri. Makasih Romo. Ya, Sama-sama, oke. Bu. Silahkan mungkin Mas ada yang mau tanya atau mau sharing. Ini Bu Sinta sudah kelihatannya sudah siap ini. Monggo Bu Sinta. Udah siap fotonya. Enggak ya, saya lagi merefleksikan mau kayaknya ragu-ragu tuh kok sering sekali memang di dalam hidup ini ya mau. Hampir hari-hari itu ya penuh ragu-ragu, pertanyaan, yang benar ini atau yang itu. Ya. Saya bayangkan mungkin bacaan Zakaria, bacaan kemarin waktu Santo Yosef ingin meninggalkan Maria, karena dia kan juga ragu-ragu Maria hamil siapa dia juga nggak tahu. Berarti itu saya pikir kita harus makin berani beriman ya, Mo. Ya. Percaya walaupun ragu-ragu. Walaupun ragu-ragu tapi percaya. Berat Mo. Susah dan itu ya yang saya tangkap mungkin kita yang harus dipupuk terus ya iman untuk semakin percaya dan berani berani meletakkan ragu-raguan kita di dalam kepercayaan kita. Kayaknya itu yang saya tangkap, Mo. Baik, Bu Sinta. Ya, Satu hal yang sangat menarik, memang keraguan itu pasti akan selalu menggerogoti kita. Saya pernah ditanya karena saya bercerita tentang Pater Pro, Rupert, temannya Rupert Meyer itu, apa, Pater Pro itu seorang ahli sulap, suka bermain menjadi seorang badut. Lalu saya bilang bahwa di negara itu, saya lupa Venezuela atau apa, dia menjadi Yesuit yang kalau kemana-mana dia selalu menjadi badut agar untuk ke tempat Ekaristi dia tidak dicurigai bahwa dia seorang imam gitu ya. Padahal dia mau ke tempat misa gitu ya. Dan akhirnya setiap kali dia bisa misa kemana saja karena menggunakan cara bermain sulap dan bagaimanapun gitu ya. Lalu pertanyaannya waktu di belajar Ignatian tuh, apakah memang seorang Yesus itu harus apakah seorang misionaris bukan seorang misionaris itu harus punya imam, harus pakai iman atau pakai kemampuan? Lalu saya pun mengatakan bahwa ya kalau sebagai seorang Yesuit ya gunakanlah akal budi secara semaksimal mungkin gitu ya. Bahwa ada talenta bisa main sulap, talenta bisa main kayak boneka-bonekaan itu tambahan untuk membantu orang bisa masuk dalam karya itu agar bisa masuk di dalam karya itu gitu. Menyenangkan karya itu. Kalau saya masuk ke dunia anak-anak jalanan ya masa saya mau pakai mobil yang mewah kan nggak mungkin gitu ya. Saya pasti akan menggunakan mungkin sepeda kayu gitu ya supaya kita pun menjadi bagian dari mereka. Nah, ini kan hanya untuk mengatakan bahwa itu kan bakat-bakat yang kadang-kadang diberikan Tuhan untuk bisa memperkaya tugas perutusan kita masing-masing di dunia ini gitu ya. Bahwa kadang iman itu nanti berkaitan dengan menghadapi karya itu, kesulitan, dipersulit, nggak punya dana, macam-macam gitu kan. Nah, kebingungan itulah yang membuat kadang-kadang iman kita malah tumbuh gitu. Mungkin kalau mudah semua ya nggak tumbuh gitu ya. Makanya kalau saya lihat Ibu Teresa,
tumbuhnya ya karena kesulitan. Kalau saya yakin itu karena kesulitan. Tidak mungkin karena kemudahan. Dan saya menyadari bahwa dananya pun setiap waktu gitu ya, bukan yang dana abadi. Maka ini yang mau mengatakan kenapa semua biara tidak boleh punya dana abadi. Kalau enggak, para romo dan para suster aman-aman saja gitu. Karena punya dana abadi. Ya, betul. Terima kasih Ibu atas. Ya, kadang-kadang kita juga seperti yang Romo lihat mendampingi anak-anak di WSY. Itu kadang-kadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan nih, anak-anak ini didampingin ini bener apa enggak, dapat apa. Tuh yang menguatkan saya, ya udahlah, saya nggak tahu Tuhan, ya itu. Terus saya mempertebal di keyakinan aja, adalah ini pekerjaan Tuhan lah. Saya berangkat ya untuk pekerjaan Tuhan. Berhasil atau nggak berhasil ya, ya udahlah terserah Tuhan. Akhirnya begitu itu. Tapi saya pernah bicara dengan seorang teman yang banyak melatih orang muda, leadership juga, bahwa berbagi dengan orang lain dengan memegang tangan gitu ya, sama artinya berkeringat sendiri dengan itu adalah sebuah kemewahan sekarang ini. Di zaman ini adalah sebuah kemewahan. Makanya saya melihat kalau ada KKIT muda itu yang sungguh-sungguh memang bisa merangkul banyak orang terlibat, ya bagi saya itu udah kemewahan yang mereka berikan gitu. Yang kadang-kadang mungkin kita tidak pernah mengukur bahwa kenapa mereka juga mau gitu ya. Kalau nggak mau pun kita nggak bisa maksa juga kan gitu. Itu sebuah kemewahan. Artinya egoisme mereka bisa dihancurkan untuk menjadi altruisme untuk orang lain gitu. Nah, itu yang saya inginkan sebetulnya juga di Wisma ada bentuk-bentuk yang seperti KKIT itu yang sering membuat anak muda itu datang tapi punya keyakinan untuk berbuat sesuatu, bukan untuk nongkrong gitu. Itu yang saya inginkan dulu. Ya terima kasih bahwa sudah ada bentuk itu dan saya dengan Romo Rudi pun mengatakan kalau saya tidak punya bentuk yang kayak begitu saya tidak mau melatih apapun. Saya tidak melihat anak muda yang punya keprihatinan bagi saya. Ya, ya kadang-kadang terhibur juga sih mau melihat satu dua yang setia, mereka cukup setia, udah datang sulit dengan naik kereta jauh seperti Rahel itu dari Bekasi datang ke Wisma, dan dia cukup cukup setia, cukup datang terus. Terhibur kalau melihat gitu. Tapi kalau lagi pada hilang, yes, pokoknya jalan. Makasih, Mo. Sama Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Sinta ya. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Ya, Win. Halo, Win. Iya, Ratna, Win. Ya, malam Ratna. Romo. Ya, selamat Ya, malam. Videonya mana, Rat? Nah, Itu orang. foto daset tok. Nah, ini baru. Aku duduk di bawah soalnya. Ini aku juga mau cerita. Kemarin itu kan baru pengakuan dosa ya. Baru kemarin sore itu. Jadi sama seperti Lindri ataupun Romo. Jadi saya juga tadi kemarin di pengakuan itu, tapi Romo pengakuan dosanya itu memberi nasihat yang sangat baik sekali. Jadi saya merasakan kayak Lindri, kayak Romo tadi itu ya.
merasa berdosa, merasa dengan masa lalu begitu. Terus Romo itu kemudian tadi yang menasehatkan yang mungkin juga syukur-syukur kalau ada gunanya buat Lindri gitu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan tadi ya, itu tadi yang masa lalu kita tadi keputusan-keputusan itu, kemudian kita merasa bahwa keputusan itu salah itu, dan kemudian tadi kita merasa berdosa itu. Tuhan tidak pernah tadi menghakimi dia sendiri, tidaklah tidaklah peduli, tidaklah dengan dosa itu tadi. Jadi sebenarnya Tuhan itu tadi hanya menunjukkan kasih saja. Jadi kamu itu tadi tidak perlu merasa tadi, oh keputusan saya waktu itu salah ya. Jadinya aku kemudian ya berdosa, kemudian merasa dosa itu dan terbebani. Jadi tadi nasihatnya itu kita tidak perlu tadi menyesal dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengampuni, tidak menjudge, tidak menghakimi. Jadi kehadiran Mbak Lindri untuk ibunya itu adalah yang utama. Tapi untuk kemudian tadi ibu kemudian dipaksa minum obat dan lain sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang penting bagi Tuhan, tetapi kehadiran adalah itu tadi. Jadi anunya kayak gitulah pada garis besarnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian Romo, saya ingin mungkin akan sharing dan bertanya ya. Tadi kan di Romo kan tadi tidak usah pedulikan omongan orang lain gimana mau, tapi kalau merasa itu benar berjalan gitu ya Mo ya. Intinya begitu Pak Mo. Tidak usah. Ibu baca teksnya itu aja, baca teksnya. Quote-nya Mother Teresa. Quote-nya Mother Teresa ya. Iya. Jangan pedulikan pendapat orang. Dia misalnya dia seorang pemulung itu. Pemulung itu kalau bahagia ya udah lebih bahagia dari kita gitu. Kita kadang-kadang kan kita lebih baik dari dia gitu ya. Itu kan. Tapi ini saya yang di pihak saya sendiri begitu loh Romo. Jadi kan di dalam suatu organisasi itu Romo itu kan kita merasa bahwa itu baik, benar, kemudian tidak usah mempedulikan. Tadi artinya kan begitu banyak macam-macam pendapat dan kemudian yang tidak pas bagi kita. Kalau saya pribadi gitu tuh, saya kok akhirnya bukan terus merasa bisa kuat ataupun kemudian menjadi contoh ya. Kalau saya kok kemudian akhirnya kok lebih suka mundur ya. Jadi mungkin ya tidak baik ya Romo ya. Tapi dengan asumsi daripada tadi omong-omong yang tadi ya menyakiti ataupun tadi semacam pertengkaran kecil kayak gitu, beda pendapat gitu, kok saya tadi biarpun saya merasa itu benar itu, tapi saya kok lebih suka akhirnya mundur ya Romo ya. Ya. Mungkin Ibu tambahkan di kalimatnya ketiga, taatlah pada kebenaran. Saya merasa itu taat Romo, merasa benar. Tidak. Ibu akan merasa benar, tapi Ibu paling benar di antara orang yang diajak diskusi. Ya gimana Romo? Benar itu adalah jalan ketiga. Kalau Seven Habits mengatakan itu tidak mungkin
Kalau yang satu benar, yang satu lagi mengatakan benar, itu tidak mungkin. Jalan ketiga itu baru disebut benar. Karena dua-duanya rela melepaskan kebenaran dirinya masing-masing. Betul Romo, jalan tengah kan Romo, kan berarti tidak ada kebenaran mutlak 100% kan Romo? Bukan nggak ada kebenaran, kerelaan aja untuk melepaskan dulu bahwa kebenaran itu nanti akan terbukti sendiri kan gitu kan. Ya seperti Yohanes Pembaptis juga kan, awalnya dia juga merasa benar gitu kan. Yesus pun juga merasa benar ketika mendapatkan baptisan dari Yohanes. Tapi kan ketika dua-duanya sudah berjalan bersama kan, dua-duanya kan juga butuh peneguhan kan gitu. Ya, mungkin muridnya mengatakan yang benar Yohanes, yang muridnya Yesus yang benar Yesus. Gitu. Nanti yang ribut kan muridnya, bukan Yesus sama Yohanes. Jadi aplikasinya itu kita mengalah, begitu ya Romo? Dalam hidup kita. Kalau masih ribut soal otak, kepala lebih baik diam. Catat dan simpan ya, 0812. Iya Romo, wong ini kelompoknya orang pintar-pintar kok Romo. Saya ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting. Keras kepala yang nggak ada yang pinter, Bu. Pinter debat. Makanya juga keras kepala. Iya deh Romo, jadi ya tetap kita tadi rendah hati ya sudah ya Romo ya, diam dan sudah ya. Iya, dia juga menang juga nggak ada tambahan apa-apa kok. Coba Ibu biarkan saja, dia pun mungkin bingung juga. Iya. Karena nggak ada musuh untuk ngomong. Tapi tidak boleh mutung ya Romo ya, tidak boleh mundur ya Romo ya. Ya iyalah, habislah gereja ini. Iya Romo. Dah rodok dong Romo. Nanti kan kayak sama umat aja. Tumben datang di pertemuan lingkungan. Apakah minggu depan Ibu datang lagi kan? Enggak. Dibilang tumben kok. Satu sakit hati gitu kan. Aduh, lebih susah gitu. Ya, kita punya hati yang besar, hati yang terbuka, membangun imajinasi bahwa pertemuan kelompok, ketemuan lingkungan itu saya ingin bertemu Tuhan, bukan mau bertemu Heri, bukan mau bertemu Retno atau bertemu Joko kan gitu. Ya Romo. Membangun sendiri tadi ya. Iya, karena kita dalam hati kita bangun suatu tadi ketaatan sendiri. Benar ya. Manis sendiri. Iya. Ya Romo. Ya, terima kasih Ratna. Semoga jadi pencerahan ya dari Romo ini. Oke, siapa Benar. lagi yang mau bertanya? Rosa ini kelihatannya sudah siap ini. Ya, terima kasih Binadi. Terima kasih Ya. Romo Heri. Sebentar. Saya ingin bertanya tentang tadi ada krisis kritis. Ya, itu kaitannya dengan desolasi, konsolasi. Kemudian Romo tadi mengatakan out of the box ya. Berarti kalau krisis itu negatif, kritis itu positif, desolasi itu negatif, konsolasi positif, out of the box pasti positif ya Romo. Mungkin bisa dijelaskan, Romo? Tuh. ya Ini. titik kritis dan krisis itu adalah kadang-kadang sebuah dilema. Dilema dalam mengambil keputusan di saat-saat yang paling tidak mudah mengambil keputusan. Karena takut
ambil yang sini salah, ambil yang ke sini salah. Jadi kan maksud saya mengambil contoh Ibu Teresa ini pasti punya titik kritis dan krisis. Mungkin waktu dia keluar dari Loreto juga dia merasa bingung, ngapain saya harus susah-susah buat di biara lagi. Siapa nanti yang menolong saya? Apakah mau orang miskin ini akan saya bantu? Itu kan titik kritis dan titik krisis. Kalau dia tidak punya hati yang besar untuk mengatakan bahwa ada Tuhan yang lebih kuat dari saya untuk bisa membantu saya, ya tentu untuk berjalan terus. Dan dia membuat Tuhan itu di depan, bukan di belakang. Bisa jadi bahwa ada desolasinya, ada konsolasinya. Bisa saja dalam titik kritis itu saya mengambil yang membuat keputusan yang salah. Dan itu membuat desolasi. Tetapi dalam desolasi pun kadang-kadang bisa menjadi titik cerah akan terjadinya sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya kayak kisah Yesus membantu apa eh, apa contoh seorang ayah yang menyuruh anak sulungnya untuk pergi mengatakan tidak mau. Padahal menjawabnya ya, tapi bilangnya tidak mau. Tanya kepada yang bungsu, tidak mau, tapi dia pergi. Itu kan tadinya desolasi gitu ya. Tapi akhirnya menjadi titik konsolasi karena anaknya yang akhirnya mengambil keputusan atau tindakan. Nah, lalu soal yang tadi Ibu tanyakan tuh, Of the box. ya out of the box itu kan gerakan ya, karena gereja juga kalau tidak hati-hati jatuh dalam kekakuan. Pastor-pastor paroki juga kalau tidak hati-hati kan jatuh dalam kekakuan, karena harus aturannya harus sudah begini, begini, begitu. Oh, harus taat sama keuskupan, harus taat sama pastor paroki, pastor rekan harus taat sama pastor paroki, semua dewan paroki harus taat sama pastor paroki, semua di bawah komisi. Nah, kadang-kadang kan jadi nggak berani out of the box. Coba di di daerah di mana yang parokinya berani out of the box. Itu kan butuh keberanian, ada yang mencoba untuk berani berdiskusi gitu ya. Kalau enggak ya nggak akan berani. Kadang-kadang saya pun waktu dengan pastor kepala ya saya yang mengatakan saya harus menjalankan ini, saya bilang. Karena saya juga tahu dia nggak yakin dengan jalan saya gitu. Tapi saya yakin dengan jalan saya. Gitu. Ya, akhirnya jalan ya dia juga diam saja. Tapi itu ketidakmudahan karena kita hanya yang penting manut gitu ya. Istilah kadang-kadang bahasa Jawa itu bagus tapi kadang-kadang juga pengertiannya menjadi kurang baik gitu ya. Yang penting manut gitu. Penting taat gitu ya. Tapi gitu ya, Bu. Tapi out of the box itu suatu tindakan berani lepas bebas. Seperti tadi, kalau digenggam terus, pasir itu akan malah keluar. Tapi kalau diberi tempat, akan terpegang banyak. Seperti gerakan anak berkebutuhan khusus. Dulu saya bilang saya harus ngajari pastor-pastor untuk bisa menemani keluarga anak berkebutuhan khusus. Banyak pastor waktu itu bilang, ngapain bisa dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Nggak ngerti kok. Apakah berarti misalnya? Mereka lupa kalau yang butuh misa juga orang tuanya. Dan saya bilang, dalam misa anak berkebutuhan khusus,
anak-anak mau teriak-teriak atau mau nyanyi, mau apapun terserah. Itu ekaristi mereka. Mungkin saya pernah ngomong tentang hal itu. Jadi kalau ada orang yang merasa normal, lalu mengatakan mengejek misa anak berkebutuhan khusus, saya bilang kamu yang keluar, bukan mereka. Karena sebagai balasan, karena ketika orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, ketika misa, anaknya ribut, anaknya teriak-teriak, yang dilihat kan ibunya atau bapaknya. Lalu mereka merasa terusir dari gereja. Kita kan kadang-kadang memang jahat kalau melihat hal itu. Tampaknya kita Katolik gitu ya. Tapi kita jahat. Ya wajah. Romo, kalau ajare kontra itu dari desolasi, ajare kontra itu selalu harus seperti itu, melakukan sesuatu yang sebaliknya harus begitu atau bagaimana? Ya kalau itu sangat melumpuhkan baru disebut ajar kontra. Kalau saya ingin mengurangi atau melawan kelemahan saya, ya saya harus ajar kontra. Misalnya saya harus menjadi orang jujur karena saya tukang bohong, ya itu ajar kontra. Tapi seringkali tidak sadar manusianya ya. Kalau sadar ya semua jadi baik ya Romo ya. Kalau kita tidak sadar, Ya, atau itu harus di refleksikan gitu mungkin ya, agar menemukan ajar kontra itu sesuatu yang harus yang harus dilakukan gitu. ya kesadaran itu kan muncul dari refleksi, Bu. Kenapa kok ada korban? Seperti itu, siapa yang mau menjadikan karya ini sustainable? Seperti KKIT ini, siapa nanti yang akan mempertahankan? Kalau nggak punya hati kan susah. Ajar kontranya apa? Yang tidak penting dari yang bukan KKIT kita harus lepaskan. Kita yakin dengan KKIT masuk surga gitu aja. Ya, jangan mencela-mencela yang namanya ajar kontra ya, karena mencela-mencela kan jadi susah. Ajar kontra kan pilihan tegas juga terhadap sesuatu. Ya paling mudah kan ini mau jadi kurus ya harus puasa banyak gitu kan. Itu kan ajar kontra. Tapi kalau dalam hal kebatinan ya mungkin lebih berat lagi. Karena kita kan dikatakan daging kita lemah, roh kita itu kuat, tapi daging kita ini lemah. Tapi kita senang makan daging, gitu kan. Makanya kita lemah. Ya oke, mungkin perlu direnungkan kembali ya, refleksikan kembali ya berarti Romo ya. Makin ruwet deh. Ya, Romo, jadi. Makin ruwet. Iya, mau. Oke. Terima kasih Rosa. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain juga ya nanti bisa bisa bicara lagi ya nanti sama Romo Heri ya mungkin ya. Seperti Asal Ratna jangan juga ruwet-ruwet. ya. Aduh, jalan suci memang ruwet. Nggak usah dibuat ruwet, Tomo. Ya sebetulnya simpel, cuman kita yang bikin ruwet. Nggak setia, nggak jujur, nggak itu. Pegangannya hanya itu. Yang simpel itu susah, Mo. Iya. Ya oke, terima kasih ya Rosa. Oke, mungkin ada siapa lagi yang mau bertanya supaya banyak yang Izin mungkin ngomong. mau sharing. Ya, Pak Fran ya. Ya, ya selamat Oke. malam Pak Selamat malam, Pak. Winadi dan Pak Winadi dan teman
Romo Heri. Yang saya ingin tanyakan kan ada titik krisis dan titik krisis Romo. Apakah ada hubungan dengan kita berpikiran negatif, optimis dan pesimis, Romo? Kadang-kadang kita hadapin anggota kita, kelompok kita kadang suka pesimis, kesini nggak mau, kesana nggak mau, selalu memikirkan, aduh ini bagaimana, itu bagaimana. Itu bagaimana, Romo, jalan keluarnya? Terima kasih, Romo. Waduh, jalan keluar. Ya, gimana ya? Kadang-kadang kita harus kembali ke titik nol gitu ya. Kalau kita mengalami situasi-situasi kekacauan dalam membuat alur aturan main gitu ya. Saya hanya mengatakan kalau retret terjadi kekacauan ya kita harus buat kesepakatan kan gitu kan. Supaya kesepakatan itu berjalan lagi gitu. Tapi kadang-kadang kita mau melihat apakah kesepakatan yang ada itu sebetulnya baik, kita olah bersama lagi, kita kumpul. Kalau di dalam kelompok religius kan selalu ada yang namanya lapidatio gitu ya. Lapidatio itu artinya melempar batu gitu. Jadi mau mengatakan setiap orang harus dinilai gitu. Kamu orangnya egois, Yanti orangnya pesimis, gitu. Ya nggak apa-apa sebetulnya hanya untuk mengatakan bahwa setiap orang punya perasaan terhadap seseorang itu. Tapi itu harus dalam doa ya, jangan dalam situasi yang nanti habis keluar dari acara itu langsung marah besar gitu kan gitu. Berantem. Iya, cuman bisa enggak, kalau nggak bisa jangan dilakukan lapidatio itu. Tapi hanya untuk mengatakan ataukah atau menulis yang positif aja gitu ya. Karena sekarang kalau menulis yang negatif orang akan mengatakan langsung merasa orang itu menjelekkan saya. Tapi menurut saya kesepakatan itu penting. Kita kembali ke titik nol. Kita mulai berangkat dari awal kita berdiri, kita memulai gitu ya. Supaya ya kita sama-sama tidak merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Itu yang kadang-kadang membuat kelompok itu tidak nyaman ya karena ada mungkin yang merasa lebih baik atau lebih dipuji atau lebih dirangkul daripada yang lain. Nah, mungkin juga kalau pengalaman Bapak Frans kan, wah saya lebih senang sama anak orang ini kan juga bisa menilai begitu kan, Pak. Saya tidak nyaman dengan yang ini kan itu. Nah, itu walaupun tidak dibicarakan, rohnya itu atau energinya itu pasti akan dirasakan gitu oleh orang-orang tertentu ya. Jadi bisa saja terungkap ketidaknyamanan itu. Namanya juga energi ya, energi negatif, energi positif. Ya kayak roh gitu kan, bisa bergerak kemana saja gitu. Saya rasa gitu Pak Frans, karena saya takutnya apa? Ya saya juga mungkin harus masuk ya ke dalam kelompok apa itu ya, sehingga saya juga bisa membaca lebih jauh nada dasar dari kelompok. Ya nanti kalau saya kelompok PUR kan saya juga bingung kelompok PUR bagaimana nanganinya gitu. Kelompok KKIT bagaimana mau saya belum masuk ke dalamnya gitu ya, dalam arti secara personalnya gitu kan gitu. Nah itu kadang-kadang memang harus masuk ke dalamnya sungguh-sungguh. Adaptasinya tuh sungguh-sungguh gitu. Ya apapun juga, misionaris juga adaptasi dulu. Kalau nggak beradaptasi ya langsung ditendang. Tapi kadang-kadang Romo kita sulit mencapai kesepakatan, Romo. Kita kaum awam, mungkin kalau misionaris lain, Romo. Tidak ada kata awam sulit, misionaris gampang, nggak ada Pak. Kalau nggak ada yang dimartir Pak. Berdoai, Pak Fran. De Brito itu ke India, ibunya nggak mau. De Brito karena anak bangsawan. Padahal dia waktu sakit pulang dulu ke Portugal. Ibunya kan udah seneng dia pulang karena sakit. Tapi dia malah minta balik lagi ke India itu. Nah, akhirnya jadi martir. Gimana ibunya nggak nangis?
Nah, itu kesepakatan apa anak sama ibu? Kesepakatan apa juga antara De Brito dengan umat di Madurai itu, India itu? Ya dia ingin menyelamatkan, tapi yang diselamatkan ternyata juga banyak yang apa? Yang akhirnya kembali ke jadi musuh dalam selimut kan gitu kan. Kan kadang-kadang kita tahu bahwa ternyata ada agen ganda gitu ya dalam kehidupan ini. Ya. Dan agen tunggal. Main di sana, main di sini gitu. Seneng sama apa membela orang ini, membela orang itu padahal musuhin gitu kan. Dia Ya, nggak mudah Pak, tapi Pak Frans saya rasa bisa lah untuk mengajari untuk membangun kesepakatan bersama. Ya sama anak-anak dulu Ya, aja. terima kasih Romo. ya, terima Sama-sama. kasih. Ya, terima kasih Pak Fran. Ini yang terakhir ya kelihatannya Pak Fran ya, karena tidak terasa kita sudah jam 9. Tadi saya dengar suara alarm dari Bu Koni. eh Tentunya masih banyak Romo yang mau sharing ya malam ini ya, karena keraguan itu kelihatannya manusiawi ya. Kita sebagai manusia yang lemah, tadi Romo bilang pasti punya keraguan, punya apa namanya titik kritis ya. Dan itu hal yang wajar ya untuk kita lebih maju ya kalau saya tangkap ya. Kalau kita di KKIT ya tujuannya kita ingin menjadi seperti Ibu Teresa ya, menjadi cahaya, menjadi terang ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Entah itu anak muda ataupun kelompok di komunitas ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, saya rasa nanti teman-teman yang mau bertanya kepada Romo bisa menulis apa ya, chat atau WA, nanti bisa ditujukan ke Romo Heri langsung ya. Saya kira itu ya Romo. Terima kasih, semoga apa yang Romo Heri bawa ini memberi kepastian ya kita ya kepada kebenaran yang kita pegang teguh ya, bahwa suatu saat kelak kita akan eh, boleh bersatu dengan Allah Bapa ya, dengan Yesus, Tuhan Yesus sendiri di surga ya, dengan cara kita sendiri ya, dengan menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau dengarkan lagu Kambi My Light ya.